Oke, selamat pagi para sahabat pensiunan, khususnya para pensiunan yang saya hormati, yang saya cintai. Seperti biasa, pensiunan banyak yang mengaku sekarang punya banyak waktu. Nah, waktunya mau diisi apa? Ya, kalau saya mencoba diisi dengan berhidroponik, mengisi waktu, hati senang, ada pohon yang tumbuh, bisa ngejus, bisa bikin gado-gado, bisa bikin pecel, sesuka-suka kita. Ya, jadi kita menanam tumbuh saja udah senang. Nah, jadi ini untuk bersenang-senang. Tetapi kalau kita mau berhidroponik, kita memang mesti harus memperhatikan sumber air baku yang kita pakai. Nah, ini air baku sumur saya. Ini saya tadi sudah cek, ini adalah 10 liter. Nah, kita coba cek. Kita cek pakai alat ini, namanya alat pengukur pH atau pH meter ya. Ini sudah 0 ya, sudah 0. Lalu kita coba lihat. Nah, angkanya akan bergerak terus. Saya nggak bisa lihat nih. Oke. Terus bergerak terus 8, berapa itu? 8,82 ya. Ini tinggi sekali karena untuk berhidroponik pH yang dibutuhkan untuk tanaman kita adalah antara 5,5 sampai 6,5 atau 6, atau ya mungkin paling sedikit 5,5, paling tinggi 6,5 sampai 7 lah. Ini 8,8, jadi hampir 9, terlalu tinggi. Coba sekaligus kita cek ppm-nya berapa. Kita cek ppm-nya. Oke. ppm-nya 154. Ya. Oke. Jadi air sumur saya itu pH-nya 8,8, ppm-nya 154 ya. Ini terlalu rendah, ini terlalu tinggi. Jadi pH terlalu tinggi, pH kok ppH ya. Sekarang karena ini 10 liter, maka kita kasih AB mix. Ini sudah saya ukur tadi, ini 50 mili kita campurkan. Ini juga 50 mili yang B, kita campurkan. Kita aduk-aduk ya. Pakai tangan ini nggak apa-apa. Ya, aman. Ya. Oke. Sekarang setelah dikasih nutrisi AB mix, coba pH-nya sekarang jadi berapa? Apakah sudah cukup memadai atau belum? Biasanya turun. Mudah-mudahan saya benar. 6,74 ya, 6,74. Jadi sudah mendekati, sudah sangat mendekati 6,74. Paling tinggi harusnya, kata banyak orang, paling tinggi harusnya berapa? 6,5. Ini 6,74. Sekarang ppm-nya berapa? ppm kita lihat 1600 ya, bener ya. Ya. Jadi ini untuk tanaman sawi ketinggian. Jadi harusnya hanya 1,2, 1.200. Nah, 1.200. Oke. Ya. Karena ppm-nya ketinggian, maka kita turunkan. Turunnya adalah dengan tambah air sumur tadi. Kita coba ya. Kita coba ini tambah setengah liter. Kita coba setelah setengah liter, aduk. Kita cek lagi ppm-nya. Kita cek lagi ppm-nya. Berapakah ppm sekarang setelah ditambah air setengah liter? Kita lihat berapa itu? Masih 1.500 lebih ya. Oke, kita tambahin lagi supaya mendekati 1.200. Oke. Stop dulu. Oke, jadi ini air
saya tambahi 4,5 liter. Jadi tadi sudah 10, sekarang 14,5 liter. Kenapa ini 10 liter dikasih AB mix hanya 50 mili jadinya tinggi? Nanti akan ada penjelasannya. Oke, coba kita lihat. Coba kita lihat berapa ppm-nya, berapa sekarang? 1221. Oke, ini masih bisa tambah setengah liter lagi barangkali ya. Oke. Jadi penjelasannya memang ada AB mix yang pekat sekali ya. Ada merek tertentu yang pekat sekali, ada merek tertentu yang kurang pekat ya. Maka itu ada tandanya ya. Biasanya kalau yang pekat sekali harganya agak mahal, yang agak kurang pekat biasanya harganya agak murah ya. Artinya itu yang pekat sekali penggunaannya lebih ngirit, lebih efisien. Oke, sekarang kita coba cek pH-nya sekarang jadi berapa. Tadi pH-nya kan sudah kita cek 8,82. Sekarang kita coba jadi berapa. 701 masih gerak lagi nggak itu? Udah mandek. 701. Jadi air baku yang pH-nya tadi 8,82 setelah dikasih nutrisi AB mix menjadi 7,01 ya. Yang kita butuhkan adalah 6,5. Sorry, tadi 0,1,1 berapa? 7, betul, 7,01. Yang kita butuhkan adalah 6,5. Jadi nutrisi yang sudah jadi itu paling tinggi harus 6,5 ya. Supaya turun, mari pH-nya kita turunkan. pH-nya harusnya 6,5 paling tinggi. Mari kita turunkan. Menurunkannya pakai apa? Ini saya ikuti ada teman yang ngasih tahu menggunakan air aki. Air aki itu asam sulfat kalau nggak salah ya. Ini untuk menurunkan. Jadi yang asam-asam itu bisa untuk menurunkan. Asam sulfat, asam nitrat, asam apa lagi ya. Ini kalau kita bisa beli ini di toko di pom bensin atau bisa di Tokopedia bisa ya. Ini akan kita coba. Ini sudah kita larutkan. Jadi tadinya separuh ini kita bikin menjadi 8 botol. Jadi 8 botol ya. Supaya apa? Supaya tidak terlalu tajam ke tangan karena ini tajam sekali. Asam itu tajam sekali. Kita coba sekarang. Kita kasih dulu. Nah, kita kasih coba 5 mili. Mungkin sudah kebanyakan ini dengan 5 mili. Coba kita lihat ya. Sudah kita aduk ya. Sudah kita aduk, kita cek. Tadi kita kasih campuran air aki ini 5 mili ya. Jadi bukan air aki murni ya. Air aki ini separohnya ini saya jadikan 8 botol. Jadi supaya tidak terlalu tajam kena tangan. Kita coba cek sekarang. 6,5 sampai 6,7 ya. Kalau mau kita tambahin sedikit lagi, biar turun lagi. Kita tambahin kira-kira berapa itu? 2 mili. Kita aduk lagi. Kita coba cek. Jadi berapa sekarang? 6, kelihatan? 6,36 kelihatan? Ya, oke. Baik. Jadi setelah kita kasih cairan untuk menurunkan pH sudah sesuai ya. Jadi sekarang sudah cocok. ppm-nya udah 1225 kira-kira ya. pH-nya sudah 6,5. Kita turunkan lagi bisa ya. Jadi ini sekarang baru cocok untuk berhidroponik. Nah, oke, Bapak Ibu sekalian, kelihatannya rumit, tapi kalau sudah kita praktekkan gampang ya. Pasti ada pertanyaan bagaimana itu harus bikin
cairan dari air aki, ya, harus bikin cairan dari KOH nanti untuk menaikkan KOH, ada nanti ada waktunya khusus ya. Kalau mau gampang kita tinggal beli di pasar, di Tokopedia, di Bukalapak, di Shopee atau di mana saja ya, di marketplace ya. Itu beli yang namanya pH up untuk menaikkan pH dan pH down untuk menurunkan pH ya. Itu yang lebih mudah, tapi itu harganya agak mahal. Harganya agak mahal. Nah, satu botol segini itu harganya mungkin sudah sekitar 50.000. Dan ini air aki ini kita bikin bisa menjadi sekitar 16 botol ini. Sekitar 16 botol ini harganya air aki ini sekitar ya 15 sampai 20.000. Jadi jauh lebih murah. Fungsinya sama. Baik Ibu sekalian, demikian kita menggunakan air baku, air sumur kita mesti diukur seperti apa. Apakah kalau ditambah pH up atau ini pH down, diturunkan pH-nya, itu suatu keharusan atau tidak? Ya, sebaiknya begitu. Jadi kita mesti menemukan pH antara 5,5 sampai 6,5. Kalau air sumur kita setelah dikasih nutrisi masih 7 atau lebih, ya sebaiknya diturunkan. Terus pertanyaannya, bagaimana kalau tidak diturunkan? Kalau tidak diturunkan, boleh juga. Apa tanaman masih hidup? Masih. Cuma kurang bagus karena daya serapnya itu kurang. Ya. Jadi akar dari tanaman kita itu akan menyerap nutrisi yang ada di dalam ember ini dalam range antara pH 5,5 sampai 6,5. Ya. Jadi kalau misalnya 7 boleh enggak apa-apa, punya kita sendiri. 8, waduh ya nanti pohonnya akan kurus. Demikian juga kalau di bawah 5,5 pohonnya akan ada. Itu saja pengaruhnya. Ya. Jadi ini tambahan pengetahuan sedikit ya. Mungkin satu saat saya akan sharingkan bagaimana cara membuat pH down dan juga caranya membuat pH up. Sekalipun kita membeli masih bisa gampang, membeli pH up ada, pH down ada, tinggal kita beli di pasar. Ya. Untuk saya, karena air sumur saya itu selalu lebih tinggi dari standar yang dibutuhkan untuk tanaman, yaitu 8,8, sedang butuhnya hanya 6,5, maka saya hanya butuh pH down, ya, cairan untuk menurunkan pH. Bapak Ibu sekalian, agak rumit, tapi nanti kita ulangi barangkali secara lebih sederhana supaya kita bisa menangkap dengan baik ya. Maaf kok menangkap dengan baik, Bapak Ibu sudah pasti paham lah, ya. Kalau masih kurang paham bisa Bapak Ibu lihat di Google, dicek, oh ya betul, oh ternyata begitu caranya untuk menemukan pH dan ppm yang cocok untuk tanaman kita. Demikian Bapak Ibu sekalian, selamat pagi, sampai ketemu lagi, salam sehat, salam segar, salam hijau. Terima kasih.